Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita akan membahas tentang hadis nomor 160 yang diriwayatkan dari Rafiq bin Khadij. Yang mana hadis ini bercerita tentang keutamaan, membahas tentang keutamaan mengerjakan sholat subuh. Ya, jadi keutamaan daripada sholat subuh, waktu sholat subuh. Wa an Rafi bin Khadij radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbihu bisubhi fa innal a'zam li ujurikum. Rawahul khamsah wa sahahu Tirmizi wa Ibnu Hibban. Wa an Rafi ibnu Khadij radhiyallahu anhu, dari Rafi bin Khadij radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi atas beliau, qala, telah menceritakan, telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asbihu, berpagi-pagi butalah kalian. Jadi apa ya istilahnya, kerjakanlah di awal waktu, pagi-pagi betul. Ini ya maksudnya, bisubhi, untuk mengerjakan sholat subuh. Fahinahu a'zamu li ujurikum, karena sesungguhnya pahalanya itu lebih besar bagi kalian. Rawahul khamsah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Khamsah, wa shahahu Tirmizi, dan disahihkan oleh Imam Tirmizi, wa Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban. Jadi hadis ini sebenarnya menceritakan keutamaan tentang kita mengerjakan sholat subuh di awal waktunya. Maksudnya seperti itu. Jadi subuh-subuh buta itu artinya ketika masuk sholat subuh seperti itu, sudah azan subuh, maka kita langsung kerjakan tanpa harus menunda. Berbeda dengan tadi yang kita bahas tentang sholat maghrib, sholat zuhur. Kalau misalkan di suasana panas ya, suasana musim panas, memang belum ada teknologi di zaman Rasulullah SAW, maka bisa dikerjakan pas pada menunggu waktu teduh seperti itu. Begitu juga kalau misalkan waktu Isya, itu bisa di awal waktu, bisa di akhir waktu, dan Rasulullah senang mengerjakan di akhir waktu, ya seperti itu. Nah, tapi kalau untuk subuh ini lebih utamanya di awal waktu. Jadi pas pagi-pagi buta itu kita sangat dianjurkan untuk mengerjakan sholat subuh. Nah, kalau kita lihat makna keseluruhannya adalah terkadang munculnya fajar itu membingungkan bagi sebagian orang, terutama malam-malam bulan purnama, dan terkadang sebagian yang lainnya ada yang meremehkan mengerjakan sholat subuh di awal waktunya karena biasanya tertidur terlalu nyenyak seperti itu kan. Jadi ya santai lah pokoknya seperti itu kan. Nah, jadi melalui hadis ini Rasulullah SAW memerintahkan agar sholat subuh benar-benar diperhatikan seperti itu. Yang pertama, dengan mengecek bahwa fajar memang betul-betul telah terbit, maksudnya fajar shadiq. Yang kedua, hendaknya waktu subuh dikerjakan di awal waktu. Jadi kan kalau fajar itu ada dua nih, fajar kadzib sama fajar shadiq. Nah,
pas pada waktu fajar sodik, pada waktu fajar sodik. Nah di situ kita pas waktu yang pas untuk mengerjakan sholat subuh. Yang kedua, hendaknya sholat subuh itu dikerjakan di awal waktunya. Di sini kemudian Rasulullah SAW menjelaskan bahwa mengerjakan sholat subuh di awal waktu itu dapat menyebabkan pahala pelakunya, pahala orang yang mengerjakan sholat subuh itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu makna keseluruhan daripada hadis ini. Nah, kalau kita analisis lafadznya adalah asbihu bis subhi, artinya kerjakanlah sholat subuh begitu terbit fajar sodik. Ya, ini sudah telah terbukti fajar sodik telah terbit dan tampak seperti itu. Jadi kalau misalkan sudah masuk waktu sholat subuh, ya azan, baru kita langsung mengerjakan sholat. Fa innahu zammu li ujurikum, fa innahu a'zamu li ujurikum. Sesungguhnya mengerjakan sholat subuh di awal waktunya lebih besar pahalanya daripada mengerjakan di akhir waktunya. Nah, ini kalau di konteks di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum ada teknologi kayak GPS, kemudian kayak HP ya. Kalau sekarang enak nih, kita biar dimanapun tempatnya kayak gitu, tinggal kita aktifkan GPS gitu, kita sudah tahu nih di lokasi ini waktu subuhnya jam sekian, kemudian sholat zuhurnya jam sekian kayak gitu. Sudah enak, kita jadi tinggal ngikutin saja. Dan juga masjid-masjid pun sudah banyak ya di berbagai tempat kan, kayak misalkan di sini aja di perumahan PWI dan Kehutanan juga ada masjidnya sendiri-sendiri, dan itu juga tidak jauh. Jadi cuman ada 2 blok aja jalan kaki sudah kelar gitu kan, pakai sepeda motor juga sudah kelar, jadi nggak ada masalah. Dan tempatnya pun di atas, pas posisinya di atas gunung, di atas bukit kayak gitu, jadi enak. Kalau misalkan azan subuh itu pasti kedengaran. Kemudian kalau kita analis, tadi kalau kita sudah analisis lafadznya itu fa innahu a'zamu li ujurikum, ini pahalanya besar untuk pelakunya. Jadi kalau kita mengerjakan di awal waktu itu pahalanya lebih besar itu. Bahkan kalau yang saya ingat di hadis-hadis yang lain itu, kalau seumpamanya seseorang itu tahu tentang pahalanya sholat subuh, maka dia akan melakukannya meskipun dalam keadaan merangkak. Nah, itu salah satu keutamaan kita mengerjakan sholat subuh. Fikih hadisnya adalah yang pertama, satu, dianjurkan mengerjakan di pagi buta dalam mengerjakan sholat subuh, yang mana sudah terbukti bahwa fajar sodik benar-benar telah menyingsing. Jadi fajar sodik memang betul-betul telah nampak di hadapan, sudah kita lihat gitu. Demikian juga menurut pendapat jumhur ulama seperti itu. Sedangkan menurut mazhab Hanafi mengatakan bahwa hadis ini mensyariatkan isfar. Nah, mensyariatkan isfar lawan kata dari isbah, yang artinya bila pagi mulai remang-remang, bila pagi sudah mulai remang-remang. Jadi pagi itu sudah mulai nampak lah, seperti itu. Isfar lawan kata dari karena berlandaskan pada lahir ya hadisnya seperti itu. Jadi pagi sudah mulai remang-remang. Jadi memang pagi-pagi buta lah, seperti itu kan. Kemudian dianjurkan mengerjakan sholat subuh di awal waktunya agar mendapat pahala yang besar. Jadi kalau jumhur ulama itu ya, kalau misalkan fajar sodik sudah kelar, sudah kita lihat, maka waktu subuh sudah jatuh di situ. Sudah tetap kita untuk disunahkan kita untuk mengerjakan sholat subuh di awal waktunya. Tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah di sini paginya itu sudah mulai remang-remang, sudah mulai ada lah istilahnya, sudah mulai terlihat lah sekitaran kayak gitu kan, sinar-sinar matahari itu sudah mulai agak-agak nampak lah pas pada saat ini. Nah,
Beda kan kalau misalnya masih gelap-gelap buta kayak gitu kan. Ya seperti itu perbedaan-perbedaan imam jumhur ulama dan mazhab Imam Hanafi di sini. Dan juga kalau misalkan umumnya kita di Indonesia itu ya mengerjakan sholat subuh itu di awal waktunya. Jadi kalau misalkan sudah pas jamnya, kalau yang sekarang sudah patokannya jam nih. Nah, kalau sudah pas jamnya itu ya sudah selesai, sudah kita untuk diwajibkan kita untuk melakukan sholat subuh. Nah, kalau saya sih biasanya menggunakan aplikasi Android kayak gitu kan. Jadi itu saya sudah setel. Nah, biasanya kurang-kurang lebih aja sih, kurang-kurang lebih aja kalau misalkan waktunya. Paling beda berapa detik lah, kayak gitu antara aplikasi di HP saya dengan di masjid itu. Jadi hidupkan GPS sudah kelar kayak gitu. Nah, biasa saya di Kutai Barat, kemudian di Samarinda, itu ya seperti itu. Dia langsung otomatis mengikuti sesuai dengan GPS yang sudah kita aktifkan. Itu enaknya zaman sekarang. Nah, kalau zaman dulu tidak ada GPS, jadi tidak ada yang namanya jam dan lain sebagainya, hanya patokan matahari. Nah, tapi juga bukan berarti itu kita mengandalkan jam saja. Kalau ulama-ulama seperti halnya Departemen Agama menentukan itu juga berdasarkan hitung-hitungan seperti itu. Jadi hitungan-hitungan ilmu falak lah kalau bahasa ininya. Jadi ya mereka yang tahu lebih detail mengenai waktu-waktu sholat. Jadi dari hadis ini ya waktunya kapan yang ada di langit segala macam dikonversikan menjadi jam. Nah itu jadi kalau misalkan tanggal sekian bulan sekian, nah itu matahari menyingsingnya kapan, jadi jam berapa kayak gitu. Mau itu di 11.45, di 11.50 dan lain sebagainya. Itu MUI dan Departemen Agama yang punya kemampuan seperti itu. Kalau saya pribadi ya mengikut apa yang sudah ditetapkan oleh para ulama. Itu pentingnya daripada Departemen Agama, kemudian juga Majelis Ulama Indonesia di dalam mengatur hukum-hukum syariat yang berlaku di kawasan Indonesia. Ya, mudah-mudahan konten ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, bisa menambah wawasan lagi untuk teman-teman di dalam menjalankan syariah agama Islam itu ya. Dan juga ini juga bisa menambah menjadi referensi juga teman-teman di dalam beribadah seperti itu. Jadi jangan sampai teman-teman itu belajar dengan ustadz-ustadz yang salah, yang ya hanya sudah pasti tahu lah ya kan, ulama-ulama ustadz-ustadz yang seperti apa yang saya maksud. Nah seperti itu. Nah upayakan kalau misalkan teman-teman mengaji itu pastikan membawa kitabnya kayak gitu. Jadi berdasarkan kitab, karena kalau misalkan teman-teman mengaji berdasarkan kitab itu jarang ustadz itu bias, condong kiri dan kanan itu. Jadi misal saya ikut politik dan lain sebagainya kayak gitu kan, saya selewengkan sana sini, itu sulit kalau kita mengikuti kitab. Jadi saya tuh biasa rujukannya seperti itu. Kalau misalkan berbicara masalah politik, berdasarkan masalah politik agama Islam, maka saya mengambil rujukan-rujukan yang ada yang dikarang oleh ulama-ulama terdahulu yang membahas tentang hukum tata negara, boleh apa tidaknya seperti itu, sesuai nggak dengan syariat Islam. Begitu juga misalkan masalah-masalah jual beli dan lain sebagainya. Nah itu biasa saya sudah langsung membuka kitab-kitab rujukan, hadis-hadisnya seperti apa, ilmu fikihnya seperti apa, penelitiannya seperti apa, kajian-kajiannya seperti itu. Nah jangan sampai kita hanya berdasarkan Al-Quran dan hadis saja tanpa ada tanpa ada disiplin ilmu yang kita kuasai, kemudian kita langsung tetapkan hukum ini haram, ini halal, ini apa segala macam seperti itu. Itu juga tidak boleh ya. Jadi kalau misal
Kalau metode saya pribadi itu Al-Quran dan hadis, kemudian saya lihat di fikihnya seperti itu. Menurut pendapat Imam Syafi'i seperti apa, menurut pendapat Imam Ahmad bin Hambal seperti apa, menurut Imam Malik seperti apa, menurut Imam Abu Hanifah seperti apa. Nah, biasanya yang diterapkan di Indonesia itu yang pendapat yang mana yang diamalkan seperti itu. Kalau misalkan itu ya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diamalkan oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, ya bagi saya tidak ada masalah meskipun itu berbeda pandangan seperti itu, berbeda pandangan dengan saya. Ya kalau saya pribadi sih, kalau misalkan belajar agama Islam itu, kalau misalkan ada yang berbeda, ustadz saya yang berbeda dengan saya pribadi, yang saya cek, yang saya tanyakan adalah kitabnya. Itu antum mengatakan seperti itu, landasan hukumnya seperti apa, referensinya seperti apa. Nah, jadi kita kalau misalkan Ustadz itu menjawab, kita bisa menyerap ilmunya dengan utuh gitu, bukan berdasarkan opini-opini yang wallahu a'lam bishawab itu. Nah, juga jujur untuk masalah agama, kalau saya pribadi, saya beropini, saya paling anti yang namanya teori konspirasi masuk di dalam ilmu agama. Itu langsung saya tolak. Itu jadi kalau misalkan ada yang berteori konspirasi masuk ke dalam agama Islam, beropini dengan teori-teori konspirasi yang masuk ke dalam agama Islam, itu langsung saya tolak. Itu nggak bisa itu masuk di dalam agama Islam, apalagi kalau teori konspirasi yang berkenaan dengan masalah hari kiamat. Seperti apapun ustadznya, sebesar apapun jamaahnya, sebanyak apapun jamaahnya, saya tidak akan pakai itu. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman. Mungkin ada pendapat-pendapat saya yang berbeda dengan ustadz-ustadz antum semua. Saya mohon maaf apabila mungkin kata-kata saya menyinggung hati teman-teman semuanya. Ya istilahnya apapun yang saya sampaikan di sini hanya berdasarkan dari opini saya pribadi dan kitab yang saya buka, yang saya kaji ya. Kalau misalkan saya belajar saya mengkaji kitab Fathul Qorib, maka ya apapun yang ada di kitab Fathul Qorib itu saya sampaikan sebagaimana yang ada di dalam kitab Fathul Qorib. Kalau misalkan pun ada yang di luar dari itu, saya sampaikan kitabnya seperti apa. Nah, seperti itu. Ya, mungkin ada juga yang tidak saya sampaikan, cuman sudah ada di video-video saya sebelumnya. Biasanya sih kalau saya ngambil referensi itu tidak jauh-jauh daripada kitab Al-Um, kemudian kitab Al-Hawil Kabir, kemudian Kifayatul Ahyar, dan beberapa kitab yang lain yang menunjang seperti itu. Ya, terutama itu kitab-kitab mazhab Syafi'i. Nah, kitab-kitab mazhab Syafi'i yang umumnya saya tonjolkan di konten ini, di channel ini, bukan berarti saya ta'assub dengan mazhab Imam Syafi'i, bahwasanya harus bermazhab Syafi'i, tidak seperti itu ya. Jadi teman-teman yang bermazhab lain seperti halnya Imam Ahmad bin Hambal, kemudian Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik dan lain sebagainya, itu bagi saya tidak ada masalah itu ya. Jadi perbedaan-perbedaan, misalkan ada teman-teman yang kunut atau tidak kunut, itu bagi saya tidak ada masalah selama itu ada dalilnya masing-masing seperti itu. Nah, saya di konten ini membahas tentang ilmu-ilmu syariah Islam berdasarkan mazhab Syafi'i, ya memang karena ya di Indonesia mayoritas mazhab Syafi'i, dan untuk memperkuat teman-teman mengetahui lebih dalam tentang kitab-kitab yang ada di dalam mazhab Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i itu sendiri. Jangan sampai teman-teman mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah bermazhab Imam Syafi'i, tapi tidak ada satupun kitab mazhab Syafi'i yang mazhab Imam Syafi'i, ulama-ulama di dalam mazhab Syafi'i yang teman-teman pelajari. Kitab Bulughul Maram tahu enggak? Enggak tahu. Insyaallah.
itu kan. Kitab Fathul Qorib juga nggak tahu, kemudian kitab Safinatun Najah, Sulam Taufik nggak tahu. Tapi lantang mengucapkan Ahlus Sunnah wal Jamaah bermazhab Imam Syafi'i. Ya jujur aja kalau misalkan Imam Syafi'i mendengar hal seperti itu mungkin menangis beliau ya kan. Tuh. Kalau misalkan ada komentar, ada masukan yang mau teman-teman atau pertanyaan, baik itu video pertanyaan-pertanyaan yang ada di video ini, di video-video sebelumnya atau video-video yang lain, silakan atur di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.